Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di pembelajaran daring minggu ketiga untuk mata kuliah aplikasi basis data bersama saya Diki Haryanto. Minggu lalu atau di minggu kedua atau pertemuan kedua kita sudah bahas tentang materi structure query language ya. Dan minggu ketiga ini kita akan lebih mendalami materi tentang structure query language atau SQL. Karena di SQL sendiri ada dua turunan ya teman-teman, ada data definition language atau DDL dan juga ada yang keduanya adalah data manipulation language atau DML ya, yang biasa disebut dengan DML. Tapi di minggu ini, di video ini saya akan bahas dulu tentang DDL ya, atau Data Definition Language. Apa aja sih Data Definition Language? Oke, kita lihat ya. DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, create ya, merubah, alter, serta dapat pula menghapus atau drop dari suatu struktur data dari objek seperti tabel atau database ya, lebih cenderungnya ke tabel. Pada latihan-latihan praktikum data definition language di mana untuk kemudahan pembelajaran user yang dipakai adalah root. Ya, ini ada beberapa latihan praktikum DDL1. Nah, ini latihan satunya ada 20 nomor ya, 20 nomor. Ini teman-teman bisa lihat di modul aplikasi basis data minggu ketiga halaman 27 ya, halaman 27. Oke, nah ini. Sebenarnya minggu lalu kita sudah bahas secara tidak langsung ya, itu bagian dari DDL, Data Definition Language. Apa aja sih? Yang pasti create database, create table itu merupakan bagian dari DDL atau Data Definition Language. Jadi DDL ini yang berhubungan dengan tabel atau database, lebih cenderung ke tabel. Misalkan kita mau mengubah nama tabel, ya rename table, itu bagian dari DDL. Kita ingin mengubah nama field di sebuah tabel, itu bagian dari DDL. Kita ingin menambahkan field di tabel, itu bagian dari DDL, ya Data Definition Language. Oke. Pertama kalian diminta untuk masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt dengan akses user root. Lalu diminta membuat dua buah database dengan nama yang pertama comic_coba1 dan yang kedua comic_coba lagi. Lalu tampilkan seluruh daftar database yang ada. Ini ada perintahnya ya di halaman selanjutnya. Create database comic_coba1. Ini membuat database yang pertama. Lalu create database comic_coba lagi. Ini untuk database yang kedua. Lalu show database, diminta untuk menampilkan seluruh database yang ada. Maka perintahnya menggunakan show database ini ya. Show database. Maka akan tampil daftar database. Ini yang komik coba 1 udah ada ya, dan comic_coba lagi. Nomor 4, kita diminta untuk menghapus database yang namanya comic_coba lagi. Untuk menghapus menggunakan perintah drop. Ya, drop database, lalu kemudian nama database-nya apa. Lalu menampilkan lagi daftar database yang ada. Show databases. Comic_coba lagi sudah tidak ada karena sudah terhapus. Nomor 5, kita diminta untuk mengaktifkan database yang bernama comic_coba1, lalu tampilkan daftar table pada database tersebut. Kalau untuk mengaktifkan database berarti menggunakan perintah use spasi nama database-nya. Nah, maka nanti akan tampil database change ya. Artinya sudah digunakan nih MariaDB comic_coba1. Sebelumnya none ya, none itu berarti dia di luar database apapun. Lalu ada perintah show tables untuk menampilkan data tables. Di sini tampilnya empty set karena tabelnya belum ada, yang belum dibuat. Nomor 7, buatlah 3 buah tabel tabel anggota. Yang pertama ini fieldnya ya, masing-masing tipe datanya ini, size-nya ini. Nah, ini ada keterangan primary key-nya. Minggu lalu kita belum bahas tentang primary key ya. Nanti kita akan bahas tentang primary key. Apa itu primary key? Kunci utama ya, kunci primer. Perintahnya menggunakan create table sama seperti minggu lalu. Create spasi table, spasi nama tabelnya apa, lalu ini field-nya, ini tipe datanya char,
size-nya 4, lalu not null. Ya, not null. Not null apa? Not null itu perintah untuk si field ID anggota ini dia tidak boleh kosong, tidak diisi, jadi harus diisi. Kenapa? Karena dia adalah primary key, kunci utama. Ya, kalau tidak menggunakan perintah not null, ya maka nanti default-nya adalah null atau boleh kosong. Boleh dikosongkan ketika diisi datanya. Tapi ketika kita ingin men-settingnya dia tidak boleh kosong atau harus diisi, maka kita mengetikkan perintah not null. Ya, nanti ada di struktur tabelnya kita lihat perbedaannya. Nama varchar 20 ini tanpa ada perintah not null ya, jadi defaultnya pasti null. Alamat varchar 30, no telepon, varchar 15. Tagger lahir, spasi date ya, tanggal lahir. Dan ini ada perintah primary key dalam kurung ID underscore anggota. Jadi menentukan primary key-nya adalah field ID underscore anggota. Oke, ini ya. Lalu ditutup dengan titik koma, jangan lupa. Ini primary key. Primary key itu adalah kunci utama dari suatu table yang bersifat unik dan tidak boleh ada yang sama recordnya. Contohnya di table mahasiswa, primary key-nya apa sih? Yaitu yang pasti adalah nomor induk mahasiswa, NIM. NIM satu dengan NIM yang lainnya pasti berbeda, pasti unik. Tidak boleh ada NIM mahasiswa punya NIM-nya sama, gitu. Satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain NIM-nya sama, itu tidak boleh. Sama seperti nomor KTP, ya nomor KTP itu pasti tidak ada boleh yang sama. Jadi unik, ya. Ya, saat membuat suatu table, field-field yang ada dapat diberikan nilai not null yang tadi saya sampaikan ya. Not null itu tidak boleh kosong datanya. Oke, yang ke table kedua adalah table komik. Ini fieldnya ada 5. Primary key-nya di ID underscore komik. Ini script-nya sama seperti yang pertama tadi, hanya saja beda di nama field-fieldnya dan nama tabelnya. Yang ketiga tabelnya namanya pinjam. Ya, create table pinjam, ini fieldnya ada 4 dan tidak pakai primary key ya di table pinjam. Ini perintahnya create spasi table spasi pinjam ya, lalu nama-nama field, tipe data dan size-nya. 8. Tampilkan daftar table yang ada pada database menggunakan perintah show tables. Kalau yang tadi sebelumnya show tables tampilnya empty set, kosong ya, karena belum ada tablesnya. Sekarang sudah ada. Tables in komik underscore coba 1. Ada 3 tabel. Yang ke-9, buka struktur table dari masing-masing table yang telah dibuat menggunakan perintah desc ya, des atau descript, spasi nama tabelnya. Nah, ini descript anggota, ini strukturnya ya. ID anggota char 4 null no. Ya, lihat di bawahnya nullnya yes. Berarti artinya dia tidak boleh null, tidak boleh kosong. Ya, harus terisi. Yang lainnya null yes, berarti dia boleh tidak terisi. Gitu ya. Suatu saat ketika kalian membuat table yang harus terisi semuanya, berarti kalian harus setnya not null. Jadi tidak boleh kosong dia. Ya, misalkan ada data yang harus diisi dan ada data yang opsional gitu ya. Opsional itu berarti tidak diisi boleh, tidak diisi nggak apa-apa. Lalu ada key-nya itu pri atau primary key. Yang kedua komik ini ya, sama primary, ini primary di ID komik dan not null ya di sini. Yang ketiga adalah tabel pinjam, ini nullnya ya semua, tidak ada primary key. Oke, kenapa tidak ada primary key? Karena nanti kita akan buatnya sebagai primary key. Kita lihat aja nanti soalnya ya. Oke, di sini nomor 10 hapus primary key pada tabel anggota. Tadi kita sudah setting si ID anggota ini sebagai primary key di tabel anggota. Tapi di nomor 10 kita diminta untuk menghapusnya. Ya. Nah, untuk mengedit atau merubah struktur dari sebuah table, kita bukan menggunakan edit atau update. Ya, kalau update itu nanti untuk di data atau di record. Misalkan ubah alamat mahasiswa si C dari Depok menjadi Bogor. Nah, itu menggunakan update. Tapi kalau untuk mengubah struktur table, ya misalkan merubah field-nya, merubah size-nya, merubah tipe datanya, bahkan merubah atau menghapus primary key-nya. Nah, itu menggunakan depannya adalah alter. Ini harus diingat nih teman-teman.
alter spasi tabel, spasi nama tabelnya apa. Lalu ada perintah drop, menghapus ya, drop, menghapus. Ya, ada drop, ada delete. Ya, teman-teman harus bedakan drop sama delete. Kalau drop itu menghapus bagian dari struktur tabel. Kalau delete itu menghapus record. Ya, nanti ada di data manipulation language, ada di DML. Drop spasi primary key. Lalu kita coba tampilkan struktur tabelnya lagi, des spasi anggota, ini key-nya jadi kosong ya. Jadi nggak ada pre-nya sini, sebelumnya ada. Oke, nomor 11. Nah nih, kita diminta untuk menambahkan sebuah field di tabel anggota, yaitu TGL underscore daftar dengan tipe data date. Ya, sebelumnya hanya sampai TGL underscore lahir. Sama seperti yang di atas, kita menggunakan alter spasi tabel, spasi anggota, add. Kalau di atas drop ya, menghapus primary key. Kalau yang di bawahnya ini nomor 11 adalah add, menambahkan field TGL underscore daftar, nama fieldnya, spasi, ini nama tipe datanya. Nomor 12, ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Nah, kalau ubah tabel itu kita tidak menggunakan alter. Kalau alter itu untuk mengubah isi atau struktur dari tabelnya. Untuk mengubah nama tabelnya kita menggunakan perintah rename. Ya, rename tabel, nama tabel lamanya, lalu to nama tabel barunya. Seperti ini ya, rename spasi tabel spasi anggota to anggota underscore warnet. Ya, ini nama tabel baru yang mau diganti. Lalu show tables, tampilkan data tablesnya. Nah ini tadi hanya ada anggota ya, tablesnya namanya anggota, sekarang anggota underscore warnet. Nomor 13, buatlah field baru untuk tabel komik ya. Satu field namanya status, tipe datanya varchar, size-nya 10. Ya. Berarti sama tadi menggunakan alter table komik, add. Sama seperti tanggal daftar ya ini ya, alter table anggota. Kalau tadi table komik, add nama fieldnya, ini nama fieldnya adalah status, lalu spasi tipe datanya dan size-nya. Nanti di desk lagi, desk komik ya, tampilkan struktur tabelnya, tampil nih status paling bawah. Lihat struktur tabel pinjam. Nah nih, desk pinjam nih strukturnya. Nah di sini kita diminta untuk memberikan primary key di field no underscore pinjam. Misalkan kita lupa menampilkan atau menuliskan primary key saat pembuatan tabel. Kita bisa editnya dengan cara menggunakan perintah alter table pinjam add primary key. Kalau tadi drop primary key ya. Kalau sekarang add primary key, lalu tentukan nama field yang mau dijadikan primary key. Oke, lalu dash lagi, tampilkan deskripsi dari tabel pinjam. Yang ke-17, ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Ini menggunakan rename, sama kayak tadi ya. Tabel anggota menjadi anggota underscore warnet. Ini rename tabel pinjam to transaksi. Tampilkan tabel lagi, berubah jadi transaksi. Lalu buat primary key, nah tadi kan dihapus ya primary key-nya. Sekarang nomor 18 kita diminta untuk membuat lagi. Berarti caranya hampir sama dengan tadi tabel pinjam ya, nih ya, add primary key. Berarti alter table anggota underscore warnet add primary key dalam kurung ID underscore anggota. Nomor 19, kita diminta untuk menghapus sebuah field namanya jenis underscore komik pada tabel komik. Ditanya masih pakai alter table komik, drop nama fieldnya apa? Jenis underscore komik. Nama fieldnya harus sesuai ya, harus sesuai dengan field yang ada di tabel. Setelah di dash komik, maka si jenis komiknya hilang, sudah tidak ada. Dan yang terakhir, nomor 20 adalah ganti field. Ya, ganti field. Ini tadi belum ada nih. Mengganti nama field ya, bukan maksudnya mengganti nama field. Ganti field jumlah pada tabel transaksi
menjadi JML_commit, tipenya int, size-nya 4. Ya. Perintahnya pakai alter, tetap alter table transaksi, change, ini change ya, ubah, jumlah, ini field yang sebelumnya, spasi, ini field barunya, JML_commit. Spasi, int, tipe datanya, di dalamnya 4, size dari integernya. Kemudian di dash transaksi tampil JML_commit. Oke ya, tadi sebelumnya jumlah. Nah, itu adalah latihan pertama 1-20 ya, sudah ada di modul nih, teman-teman bisa langsung ikutin perintahnya. Coba latihan, jangan sampai ada script yang salah. Ya, kalau ada satu huruf yang salah maka dia akan gagal atau error. Ini latihan kedua dari DDL ya, masuk ke dalam MariaDB. Nah, ini buat database namanya db_less_private. Nah, ini ya. Tampilkan database-nya. Ini create database-nya sudah di sini ya. Create database db_less_private. Ini database-nya. Aktifkan database tersebut ya menggunakan perintah use. Nah, ini membuat tabel. Ini sama ya, perintahnya pakai create. Nah, ini ada perintah not null semua nih. Jadi artinya si NIS, nama, TGL, kelas, dan nomor telepon itu dia tidak boleh kosong ya, karena dikasih perintah not null atau harus diisi atau tidak boleh kosong. Oke, ini daftar tabelnya pakai menggunakan show tables, lalu struktur tabelnya dash siswa ya, nullnya no semua ya. Nomor 7 ini ubah field nama menjadi nama underscore siswa, pakai alter table siswa, change, alter table siswa, change ya, nama, ini field sebelumnya, spasi, nama underscore siswa, lalu tipe datanya varchar, size-nya 30. Teman-teman bisa ikutin sampai nomor berapa ini ya, 20 juga kalau tidak salah. Ini sampai nomor 20. Iya. Dan ini adalah latihan minggu ketiga. Ini latihan minggu ketiga dari data definition language yang harus kalian kerjakan individu ya, seperti biasa dengan cara screen recording ketika kalian mengetikkan perintah-perintah SQL-nya. Ya, dari mulai menjalankan sum control panel, start Apache dan MySQL, lalu membuka command prompt, login dengan user root, lalu ikuti latihan yang pertama ini, nomor yang pertama, buat database, namanya NIM masing-masing underscore bab 3A. Ya, misalkan NIM-nya 12200001, ya berarti underscore bab 3A. Dan juga yang kedua adalah NIM masing-masing underscore bab 3B. Jadi menggunakan NIM ya, bukan tulisannya NIM masing-masing, tapi NIM kalian. Lalu ikuti perintahnya atau yang diminta dari nomor 1 sampai nomor berapa paling bawah nih. Nanti tabelnya ada 2, tabel pedagang dan tabel barang. Oke. Sampai nomor 15. Ya, ganti field warna pada tabel barang menjadi WRN. Ini nomor terakhir. Oke, silakan dikerjakan. Ini adalah DDL, Data Definition Language, yang paling mudah. Nanti kita minggu depan masuk ke Data Manipulation Language yang lebih banyak lagi perintah-perintahnya karena berhubungan dengan record ya. Contohnya memasukkan record atau insert, menghapus record, merubah record, menampilkan record atau data, dan masih banyak yang lainnya. Itu materi pertemuan 3 atau minggu ketiga aplikasi basis data dari saya. Silakan latihannya dikerjakan ya, ada latihan 1 dan latihan 2. Kemudian ada ini tugas 1 dari latihan soal minggu ketiga. Ini yang tidak ada skripnya ya. Kalau tadi ada skrip SQL-nya. Yang ini yang kalian kerjakan dengan cara screen recording, direkam, lalu di-upload nanti linknya di aplikasi atau web MyBase. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan secara langsung, baik via WA atau WA Japri atau WA Group.
Terima kasih, tetap semangat belajar. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.